Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami DKM Masjid Jami Al-Muhajirin SKU akan menguraikan program-program yang telah dilaksanakan, yang akan dilaksanakan pada tahun ini, terutama periode kepengurusan kami yaitu periode 2020-2025. Ya. Di sini ada kegiatan yang rutin, ya kegiatan rutin ada yang tausiah tiap 2 minggu sekali, yaitu minggu kedua dan minggu keempat. Terus kegiatan yang lainnya yang rutin adalah yasinan dan tahlilan setiap malam Jumat. Ya. Terus kegiatan yang lainnya yaitu kultum setiap ba'da subuh yang diisi oleh jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin. Yang selanjutnya adalah kegiatan santunan. Ya, santunan yang pertama adalah untuk anak yatim piatu setiap 2 minggu sekali. Anak yatim piatu yang kita santuni baru sebanyak 15 orang. Selanjutnya adalah santunan beras du'afa yang dilakukan juga setiap 2 minggu sekali. Ya, di sini kita menyantuni sebanyak beras 3 kilo untuk 86 bungkus ya. 86 bungkus, di mana untuk warga RW 04 itu sebanyak 2 bungkus per 2 minggu, tapi untuk warga yang luar 1 bungkus untuk tiap 2 minggu. Selanjutnya juga ada kita program Jumat Berkah. Ya, Jumat Berkah, kalau sebelum Covid kita tiap minggu ada Jumat Berkah, tapi untuk sekarang mulai merintis lagi baru 2 minggu sekali. Ya. Terus kegiatan-kegiatan rutin yang lainnya adalah kegiatan memperingati hari besar keagamaan, misalnya Maulid Nabi, Isra Miraj, 1 Muharram, dan yang lain sebagainya. Terus kita juga ada kegiatan Idul Fitri, di mana di dalamnya itu ada kegiatan Ramadan. Ya, kalau Ramadan itu salah satu kegiatannya adalah setiap malam minggu ya. Di Ramadan itu adalah imam membacakan surat 1 juz. Ya, kita melanjutkan dari tiap tahun. Ya, tiap tahun itu dari juznya akan bertambah terus. Itu terus juga ada nuzulul Quran, dan yang terakhir otomatis kita mengadakan Idul Fitri ya di sini di Masjid Jami Al-Muhajirin. Yang selanjutnya ada kegiatan Idul Adha. Ya, Idul Adha itu selama ini kita baru ya menerima biasanya sapi sebanyak 6 sampai 8 ekor. Kalau kambing biasanya antara 40 sampai 50 ekor. Itu biasanya setiap tahunnya. Ya, mudah-mudahan ya dari tahun ke tahun bisa bertambah atau minimal kita bisa mempertahankannya. Nah, untuk Idul Kurban kita juga sarana prasarana mulai dilengkapi. Kita mempunyai alat untuk merobohkan sapi, jadi kita nggak manual lagi tapi punya alatnya. Ya, terus juga kita juga punya mesin untuk pemotong tulang. Jadi untuk mulai kegiatan Idul Adha tahun sekarang kita sudah tidak menggunakan tenaga dari luar, jadi udah bisa semuanya oleh jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin. Terus kegiatan selanjutnya kita juga di sini mengadakan penerimaan zakat mal, zakat fitrah, ya, dan untuk keperluan jamaah, kadang-kadang jamaah itu suatu ketika akan ada kebutuhan yang mendadak. Kita juga ada pinjaman lunak atau ya untuk modal bisa juga, atau untuk anak sekolah ya, atau misalnya ada yang kebutuhan untuk yang sakit kan, gitu kan, mendadak, itu juga kita bisa meminjam ke masjid, ada petugasnya. Terus juga kita juga mulai merintis lagi nih, baru beberapa bulan ini juga baru mulai TPA lagi ada, karena kemarin kena Covid ya, jadi banyak kegiatan-kegiatan yang tertunda.
Kebersihan kita juga ada gotong royong ya, gotong royong kita walaupun ini kan kita galakan ya mulai ini, jadi ada sebulan sekali pada minggu terakhir ya. Terus juga kita punya aula ya bagi jamaah atau rekan-rekan yang lain yang memerlukan tempat yang murah meriah ya untuk mengadakan pernikahan atau acara-acara yang lain ya bisa menggunakan aula Masjid Jami Al-Muhajirin. Ya ini kira-kira kalau untuk 300 orang muat ya untuk ini. Untuk kapasitas 300 orang. Kalau misalnya berganti-gantian bisa lah sampai 500 orang ya. Untuk parkir juga kita bisa luas, bisa nanti kerjasama dengan SMA untuk parkir atau di lingkungan di sekitar Masjid Jami Al-Muhajirin. Ya itu mungkin program yang dilaksanakan di Masjid Jami Al-Muhajirin, dan biasanya untuk menarik anak-anak kita juga ada pawai obor ya kalau setiap Idul Fitri, terus Idul Adha, kalau perlu besok Muharram juga kayaknya orang udah mulai pawai obor gitu Pak Ketua PHBI ya, supaya diinikan. Dan kita juga sekarang sarana prasarananya beduk besar juga udah ada, dan ada beduk kecil juga untuk tabligh akbar yaitu, dan untuk kesenian islaminya juga kita juga udah punya hadroh. Yang belum punya itu pelatihnya. Ya mudah-mudahan ya nanti dari PRNU bisa membantu untuk ya mengembangkan baik sarana prasarana maupun kemampuan SDM dari jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin. Itu harapan kami, ya mudah-mudahan kerjasama ini kita bisa lebih panjang lagi dan lebih terasa lagi oleh jamaah bahwa keadaan NU di sini itu bermanfaat untuk jamaah. Kan itu yang kita harapkan ya. Jadi bukan cuma nama saja tapi memang real nyata ada ke lapangan. Mungkin itu aja. Ada yang tambahan Pak Firman? Ada? Rencananya mau bikin menara yang Nah, rencana program berikutnya kemarin udah pengadaan beduk ya yang lumayan lah besar, yang diameter 1,5 ya, terus ada juga yang diameter 60 cm, dan rencana untuk ke depan ya mudah-mudahan ya di akhir tahun ini kita udah mulai merancang, mudah-mudahan membangun tuh menara Pak. Menara karena terus terang aja selama ini kalau orang luar yang mau ke Masjid Jami Al-Muhajirin itu biasanya nyasar ke SMA karena masjidnya di atas, jadi lebih kelihatan dia, lebih kelihatan. Jadi itu yang program yang terdekat, sama mungkin merapikan taman. Dan yang kedepannya setelah menara jadi adalah menata lagi masjid, karena terus terang aja ada yang menanyakan masjid tapi di depan masjid gitu, artinya masjidnya tidak kelihatan berbentuk masjid kan itu kan, ya kayak aula gitu. Jadi tapi kita diprioritaskan menara dulu ya, karena kalau menata masjid insya Allah dengan generasi yang berikutnya mungkin dia akan merasa ingin untuk ini. Kalau menara karena pro kontra, kalau kita tidak paksakan dari sekarang takutnya tidak ada yang melanjutkan kan gitu kan. Itu mudah-mudahan ya dalam kepengurusan kami 2025 berakhir, mudah-mudahan menara sudah selesai. Amin. Dengan segala keuangannya ya gitu kan ya, jangan sampai berutang. Kita juga di sini ada rukun kematian juga, dan alhamdulillah kita juga punya ambulan. Nanti kalau PRNU butuh ambulan mangga gitu, tinggal ini dengan pengurusnya ya Pak Dedi, silakan. Kita bisa manfaatkan lah semua yang ada di sini ya untuk kita semua ya, untuk jamaah, baik jamaah yang ada di lingkungan RW 04 ataupun yang di luar kalau memang membutuhkan ya. Silahkan kita kerjasamanya ya, supaya sarana kita itu bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya. Insyaallah, amin. Demikian mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa terrealisasi dengan baik. Amin. Ya, sesuai dengan apa yang kita rencanakan tadi ya. Ya mudah-mudahan nanti di tahun 2025 itu kalau perlu selain menara ya mulai menata masjid juga, memberi contoh untuk pengurus berikutnya kan gitu kan. Itu aja mungkin, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.